Jason Chundi desak Chelsea jual Alejandro Garnacho. Jason Chundi mendesak Chelsea untuk segera melepas Alejandro Garnacho setelah penampilan mengecewakan sang pemain pada musim pertamanya di Stamford Bridge. Ia menilai Garnacho gagal menunjukkan perkembangan signifikan sejak didatangkan dari Manchester United. Garnacho bergabung dengan Chelsea pada musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar 40 juta pound sterling. Kepindahan itu terjadi setelah ia kehilangan tempat di Manchester United pada era Ruben Amorim. Meski sempat menunjukkan potensi saat masih membela United, Garnacho justru kesulitan tampil konsisten bersama The Blues. Penyerang asal Argentina tersebut hanya mampu mencetak 1 gol di Premier League musim ini. Situasi Alejandro Garnacho semakin sulit karena minimnya kesempatan bermain sejak pergantian tahun. Ia hanya 5 kali menjadi starter di Liga dan mulai disebut masuk daftar pemain yang bisa dilepas Chelsea pada musim panas nanti. Dalam wawancara dengan Talksport, Jason Chundi mengaku frustrasi melihat gaya bermain Garnacho yang dianggap terlalu mudah ditebak di lini depan Chelsea. Ketika membelinya, Anda mendapatkan pemain dengan reputasi baik dan buruk, tergantung siapa yang berbicara. Tetapi ia sudah mengenal Premier League, kata Chundi. Ia membuat saya frustrasi karena sentuhan pertamanya selalu ke belakang atau ke samping. Chundi juga membandingkan Garnacho dengan Jesse Derry yang tampil berani saat mendapat kesempatan bermain sebelum mengalami cedera kepala. Saya ingin melihat Garnacho lebih berani. Jesse langsung menghadapi bek tengah dan bek sayap lawan, ujarnya. Saya ingin melihat Garnacho melakukan itu karena terkadang ia terlalu mudah ditebak. Jadi ya, saya mungkin akan menjualnya. Andoni Iraola lebih tertarik pindah ke London. Chelsea masih terus mencari pelatih kepala baru untuk musim depan dan nama Andoni Iraola kini semakin serius masuk dalam pembahasan internal klub. Pelatih Bournemouth tersebut disebut memiliki ketertarikan besar untuk pindah ke London dalam waktu dekat. Menurut laporan jurnalis Sacha Tavolieri, salah satu alasan utama Iraola mempertimbangkan pindah ke ibu kota Inggris adalah faktor keluarga. Pelatih asal Spanyol itu ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan di sekolah yang menggunakan bahasa Spanyol. Situasi tersebut diyakini membuat peluang Chelsea merekrut Andoni Iraola menjadi lebih terbuka. The Blues sendiri sedang mencari pelatih permanen baru setelah memecat Liam Rowe Senior beberapa waktu lalu. Untuk sementara, Chelsea masih ditangani Callum S1MCH Pronunciation Varlane yang akan memimpin tim menghadapi Manchester City di final Piala FA pada Sabtu, 16 Mei 2026, malam waktu Indonesia Barat. Namun manajemen klub tetap fokus mencari sosok jangka panjang untuk musim depan. Selain Iraola, The Blues juga terus dikaitkan dengan Xabi Alonso. Kedua pelatih asal Spanyol itu disebut menjadi kandidat utama dalam proses pencarian manajer baru di Stamford Bridge. Andoni Iraola sendiri dinilai menarik karena gaya bermain agresif yang diterapkannya bersama Bournemouth. Tim asuhannya dikenal menggunakan pressing tinggi dan permainan intens sepanjang pertandingan. Performa Bournemouth musim ini juga cukup mengesankan. Meski kehilangan beberapa pemain penting pada musim panas 2025 dan ditinggal Antoine Semenyo pada Januari lalu, mereka tetap mampu bersaing di papan atas Premier League. Deco bertemu agen Pedro bahas transfer ke Barcelona. Barcelona dikabarkan menjadikan penyerang Chelsea, Joao Pedro, sebagai target utama untuk posisi nomor 9 di musim panas ini. Direktur sepak bola Barcelona, Deco, langsung bergerak cepat untuk memastikan langkah ini terlaksana. Saat ini, Pedro sedang fokus membantu Chelsea mengejar tiket Liga Champions, dengan hasil pertandingan yang harus berpihak pada mereka di 2 laga terakhir musim ini. Setelah memutuskan bahwa mendatangkan striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, akan terlalu sulit, Deco kini mengarahkan perhatiannya pada Pedro. Barcelona percaya bahwa kesepakatan bisa tercapai dengan angka sekitar 70 juta euro. Namun kabar terbaru dari London menyebutkan bahwa Chelsea meminta setidaknya 100 juta euro untuk melepas Pedro. Deco telah terbang ke London pada hari Jumat untuk bertemu dengan agen Pedro dan pihak Chelsea. Meskipun komunikasi dengan agen sudah terjalin dalam beberapa minggu terakhir, tujuan utama Deco adalah berdiskusi langsung dengan Chelsea mengenai kemungkinan transfer ini. Kebetulan, Chelsea sedang bersiap menghadapi final Piala FA melawan Manchester City pada hari Sabtu, dan agen Pedro juga terbang untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Estevao Willian tolak operasi, Chelsea mulai khawatir. Chelsea dikabarkan mulai khawatir dengan situasi cedera Estevao Willian setelah winger muda asal Brasil itu masih menolak menjalani operasi hamstring. Pemain berusia 19 tahun tersebut memilih tetap melanjutkan metode pemulihan konservatif bersama tim medis pribadinya. Estevao Willian mengalami cedera saat membela Chelsea melawan Manchester United bulan lalu. Ia ditarik keluar pada awal pertandingan dan sejak saat itu peluangnya tampil di Piala Dunia 2026 langsung diragukan. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti kemudian memutuskan tidak memasukkan nama Estevao dalam skuad sementara untuk turnamen musim panas nanti. Tim medis Brasil disebut merasa kondisi sang pemain terlalu berisiko untuk dipaksakan pulih cepat.
Menurut laporan Globo, Chelsea sebenarnya lebih menginginkan Estevao menjalani operasi agar proses pemulihannya lebih jelas dan terkontrol. Namun hingga kini sang pemain dan pihak keluarganya masih yakin operasi belum diperlukan. Estevao Willian disebut tetap percaya dengan metode pemulihan konservatif yang sedang dijalaninya di Brasil. Ia berharap bisa pulih tanpa tindakan operasi dan kembali bermain dalam waktu yang lebih cepat. Meski begitu, Chelsea belum menyerah mencoba mengevaluasi ulang kondisinya. Klub London Barat itu dikabarkan ingin Estevao segera kembali ke Inggris untuk menjalani pemeriksaan lanjutan bersama tim medis klub. Saat ini target awal Estevao adalah pulih dalam waktu sekitar 8 pekan. Jika sesuai rencana, ia sebenarnya bisa kembali bermain pada pertengahan Juni mendatang. Namun situasi bisa berubah apabila Chelsea akhirnya memutuskan operasi menjadi pilihan terbaik. Jika itu terjadi, kemungkinan besar Estevao akan melewatkan sebagian besar pramusim bersama The Blues. Karena itu, Chelsea ingin segera mendapatkan kepastian mengenai kondisi sebenarnya dari cedera sang pemain. Klub tidak ingin proses pemulihan Estevao justru menjadi lebih rumit karena penanganan yang dianggap kurang tepat. Catatan statistik jelang laga Chelsea versus Manchester City di final Piala FA. Chelsea dan Manchester City akan saling bertemu dalam laga final Piala FA musim 2025-26 pada Sabtu 16 Mei. Jelang laga ini, pertandingan tersebut menyimpan beberapa catatan statistik dari sejarah kedua tim di kompetisi ini. Normalnya setiap tim dalam satu musim pasti ada naik turun, tidak terkecuali bagi Chelsea dan Manchester City. Namun, hal itu justru membuat laga ini akan semakin menarik karena menjanjikan drama, rekor, dan tekanan yang layak untuk dinantikan. Sebelum menyaksikan pertandingan tersebut, pembaca setia Liga Olahraga patut menyimak 5 catatan statistik yang perlu diketahui jelang pertandingan Chelsea versus Manchester City. 1. Ini akan menjadi pertemuan ke-7 antara Chelsea dan City di Wembley. Sebagai tempat netral, hanya Chelsea versus Manchester United yang lebih sering dimainkan di sana, 9 kali. 2. Sejak musim 2016-17, dua tim yang memenangkan pertandingan terbanyak di Piala FA adalah City, 45, dan Chelsea, 37. Mereka juga mencetak gol terbanyak, City 159, Chelsea 111, dan mencatatkan clean sheet terbanyak, City 28, Chelsea 26, dalam periode tersebut. 3. Chelsea mencetak 21 gol di Piala FA musim ini. Jumlah gol terbanyak kedua mereka dalam satu musim, sama dengan 21 gol yang mereka cetak pada musim 2006-07. Hanya pada musim 1969-70 mereka mencetak lebih banyak gol, 25, ketika mereka mengalahkan Leeds di final. 4. Manchester City memenangkan 21 dari 23 pertandingan terakhir mereka di FA Cup. Dengan satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut terjadi di final pada tahun 2024 dan 2025. Dalam periode tersebut, tembakan City per pertandingan lebih tinggi di final, 21, dibandingkan dari laga putaran ketiga hingga semifinal, 19, tetapi konversi tembakan mereka di final hanya 2% dibandingkan dengan 19% di fase sebelumnya. 5. 4 dari 5 kemenangan Chelsea di Piala FA musim ini diraih melawan tim-tim di luar Premier League, dengan satu kemenangan lainnya diraih melawan Leeds di semifinal. Mereka belum pernah mengalahkan dua tim Premier League dalam satu musim Piala FA sejak 2020-21. Salah satunya adalah melawan Manchester City di semifinal. Yang lainnya adalah Sheffield United di perempat final. Chelsea siapkan langkah baru demi Mike Maignan. Chelsea dikabarkan kembali mempertimbangkan langkah serius untuk merekrut Mike Maignan dari AC Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub asal London tersebut memang masih mencari solusi jangka panjang di posisi penjaga gawang. Mike Maignan sebenarnya sempat sangat dekat bergabung dengan The Blues pada awal tahun ini. Namun transfer tersebut gagal terjadi setelah AC Milan memutuskan mempertahankan kiper timnas Prancis itu dan memberinya kontrak baru hingga 2031. Meski demikian, laporan La Gazzetta dello Sport menyebut situasi di San Siro mulai berubah dalam beberapa pekan terakhir. Masa depan pelatih Max Allegri dan direktur olahraga Igli Tarquini disebut tidak pasti. Sementara Allegri sebelumnya berperan penting dalam meyakinkan Maignan bertahan di Milan. Karena itu, The Blues kembali memantau perkembangan situasi sang penjaga gawang. Klub diyakini siap mencoba membuka negosiasi baru apabila ada peluang merekrutnya musim panas nanti. Menurut berbagai laporan, Chelsea sebenarnya sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Maignan pada bursa transfer Januari lalu. Saat itu, kiper berusia 30 tahun tersebut disebut sangat dekat pindah ke Premier League sebelum Milan mengubah keputusan mereka. Kini situasinya menjadi jauh lebih rumit karena Maignan sudah memiliki kontrak jangka panjang baru. Milan diperkirakan akan meminta nilai transfer jauh lebih besar dibanding perkiraan sebelumnya yang berada di angka sekitar 25 juta pound sterling.
Chelsea sendiri diyakini tetap melihat Maignan sebagai solusi ideal untuk masalah lama mereka di posisi penjaga gawang. Sejak kepergian Thibaut Courtois pada 2018, The Blues terus kesulitan menemukan kiper utama yang benar-benar konsisten. Chelsea serius kejar gelandang Bournemouth, Alex Scott. Chelsea dikabarkan mulai meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Alex Scott pada bursa transfer musim panas mendatang. Gelandang Bournemouth tersebut kini menjadi salah satu target serius The Blues setelah tampil konsisten sepanjang musim ini. Scott berkembang menjadi pemain penting Bournemouth di bawah asuhan Andoni Iraola. Penampilannya di lini tengah membuat sejumlah klub besar Premier League mulai memantau situasinya, termasuk Manchester United, Liverpool, dan Newcastle United. Menurut laporan TEA Amtal, Chelsea sudah mengintensifkan pembahasan internal mengenai kemungkinan transfer Alex Scott dalam beberapa pekan terakhir. Klub asal London Barat itu disebut sangat tertarik dengan profil permainan sang gelandang. Selain kemampuan teknik, Scott dinilai cocok dengan kebutuhan Chelsea karena mampu membawa bola dengan baik, agresif saat menekan lawan, dan disiplin membantu pertahanan. Karakter tersebut dianggap sesuai dengan profil gelandang modern yang kini banyak dicari klub elit Eropa. Pemain berusia 22 tahun itu juga mulai menarik perhatian pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel. Ia bahkan disebut masuk dalam pertimbangan skuad The Three Lions untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini. Bournemouth sendiri sadar minat terhadap Alex Scott terus meningkat menjelang musim panas. Situasi kontraknya juga mulai menjadi perhatian karena ia hanya memiliki sisa 2 tahun dalam kesepakatannya saat ini. West Ham dan Leeds berebut bek Chelsea, Axel Disasi. Axel Disasi mulai kembali menemukan performa terbaiknya setelah menjalani masa peminjaman bersama West Ham United musim ini. Bek asal Prancis itu kini menjadi rebutan West Ham dan Leeds United menjelang bursa transfer musim panas setelah masa depannya di Chelsea semakin tidak jelas. Disasi bergabung ke Chelsea dari AS Monaco pada Agustus 2023 dengan nilai transfer sekitar 45 juta euro. Meski tampil cukup solid pada musim pertamanya di Stamford Bridge, ia perlahan kehilangan tempat utama setelah Enzo Maresca mengambil alih tim dan tidak lagi menjadi pilihan reguler di lini belakang. Situasi tersebut membuat Chelsea meminjamkan Axel Disasi ke West Ham United pada awal tahun ini. Sejak datang ke London Stadium, bek berusia 28 tahun itu langsung menjadi pemain penting dan tampil reguler di jantung pertahanan The Hammers. Menurut laporan Football Insider, West Ham kini ingin mempertahankan Disasi secara permanen setelah puas dengan kontribusinya dalam beberapa bulan terakhir. Ia sudah mencatatkan 15 penampilan dan hampir menyentuh total 1.500 menit bermain bersama klub London Timur tersebut. Namun, peluang West Ham mengamankan transfer permanen Disasi sangat bergantung pada nasib mereka di Premier League. Jika terdegradasi ke Championship, posisi mereka diyakini akan melemah dalam persaingan mendapatkan tanda tangan sang pemain. Moises Caicedo ganti agen di tengah rumor Real Madrid. Moises Caicedo kembali menjadi sorotan setelah memutuskan berganti agen hanya beberapa bulan usai menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama Chelsea. Keputusan tersebut langsung memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan gelandang asal Ekuador itu di Stamford Bridge. Caicedo resmi bergabung dengan agensi ternama CA Base, sesuatu yang dikonfirmasi jurnalis Ben Jacobs. Meski pergantian agen merupakan hal biasa dalam sepak bola modern, waktu keputusan tersebut membuat banyak pendukung Chelsea mulai khawatir. Situasi itu terjadi karena pergantian agen sering dianggap sebagai sinyal awal potensi transfer pemain besar. Banyak pemain top Eropa diketahui mengganti perwakilan mereka sebelum membuka peluang pindah klub atau menegosiasikan kontrak baru dengan nilai lebih tinggi. Kekhawatiran supporter Chelsea semakin besar karena Caicedo baru saja menandatangani kontrak berdurasi 8 tahun bersama klub London Barat tersebut, dengan masa kerja yang masih sangat panjang. Perubahan agensi ini dianggap terlalu cepat dan memunculkan tanda tanya baru. CAB sendiri dikenal sebagai salah satu agensi terbesar di dunia sepak bola dengan koneksi kuat di Premier League maupun La Liga. Karena itu, muncul dugaan bahwa langkah tersebut bisa menjadi bagian dari persiapan jangka panjang untuk tahap berikutnya dalam karir Moises Caicedo. Di tengah situasi tersebut, nama Real Madrid kembali muncul sebagai klub yang disebut terus memantau perkembangan sang pemain. Klub asal Spanyol itu memang sudah lama dikaitkan dengan Caicedo dan disebut melihatnya sebagai sosok ideal untuk regenerasi lini tengah mereka di masa depan. Meski rumor mulai berkembang, peluang Caicedo meninggalkan Chelsea dalam waktu dekat sebenarnya masih sangat kecil. Dengan kontrak jangka panjang dan nilai transfer yang mencapai sekitar 115 juta pound sterling saat direkrut, The Blues berada dalam posisi yang sangat kuat untuk mempertahankannya. Chelsea pantau gelandang muda Santos, Gabriel Bontempo.
Gabriel Bontempo mulai menarik perhatian Chelsea menjelang bursa transfer musim panas setelah tampil cukup menjanjikan bersama Santos musim ini. Klub asal London Barat tersebut dikabarkan terus memantau perkembangan gelandang muda Brasil itu dan sedang mempertimbangkan langkah serius untuk merekrutnya. Menurut laporan yang dikutip Sport Witness, Chelsea tengah menyiapkan kemungkinan tawaran resmi untuk Bontempo pada akhir musim. Pemain berusia 21 tahun tersebut dinilai cocok dengan proyek jangka panjang klub, yang dalam beberapa tahun terakhir aktif merekrut talenta muda dari Amerika Selatan. Bontempo dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu bermain di lini tengah, gelandang serang, hingga sisi sayap. Kemampuannya dalam mengontrol permainan, kreativitas, dan ketenangan saat menguasai bola dianggap menjadi kualitas utama yang menarik perhatian tim pencari bakat Chelsea. Musim ini, ia mencatatkan 5 gol dan 2 assist di semua kompetisi bersama Santos. Penampilan tersebut membuatnya mulai dipandang sebagai salah satu pemain muda potensial di Brasil yang siap melangkah ke level lebih tinggi. Menurut laporan Bola VIP, Chelsea sudah cukup lama mengamati Bontempo secara langsung dan bisa segera mengajukan proposal resmi dalam waktu dekat. Situasi finansial Santos yang sedang tidak stabil juga disebut dapat membuka peluang transfer apabila ada tawaran yang sesuai. Chelsea diyakini tidak akan kesulitan meyakinkan Gabriel Bontempo untuk pindah ke Stamford Bridge. Selain status klub besar Eropa, kesempatan bermain di Premier League juga dianggap sangat menarik bagi pemain muda Brasil tersebut. Kebutuhan Chelsea terhadap gelandang kreatif baru juga semakin besar setelah Enzo Fernandez terus dikaitkan dengan kemungkinan hengkang pada musim panas nanti. Bontempo dinilai memiliki profil yang dapat berkembang menjadi pengganti jangka panjang apabila situasi tersebut benar-benar terjadi. Chelsea selangkah lagi datangkan Jonathan Rowe dari Bologna. Raksasa Premier League, Chelsea, dikabarkan hampir menyelesaikan proses perekrutan Jonathan Rowe dari Bologna. Setelah menimba ilmu di Akademi Muda Norwich City, pemain berusia 23 tahun tersebut melakukan debut tim utama pada tahun 2021. Namun, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Carrow Road, sehingga ia memutuskan untuk pergi agar bisa bermain secara reguler dan mengembangkan karirnya. Pemain asal Inggris itu bergabung dengan Olympique Marseille dengan status pinjaman beberapa tahun lalu sebelum kesepakatan itu menjadi permanen musim panas lalu. Namun, raksasa Prancis itu memilih untuk menjualnya menjelang musim ini karena masalah di luar lapangan. Setelah pindah ke Stadio Renato Dall'Ara, Jonathan Rowe telah menunjukkan sekilas kualitasnya musim ini, dengan memberikan kontribusi 11 gol di semua kompetisi. Kini, Vicajes mengklaim bahwa Chelsea sedang mempertimbangkan untuk memperkuat sayap kiri dan telah mengidentifikasi Rowe sebagai pilihan serius. Setelah terkesan dengan penampilan menariknya baru-baru ini, Chelsea bahkan telah mengajukan proposal senilai 35 juta pound untuk menyelesaikan transfer ini. Dan Bologna siap menerima tawaran tersebut, meskipun kontraknya saat ini akan berlaku hingga tahun 2029. Jadi, Chelsea hampir mengamankan jasanya. Rowe pada dasarnya adalah pemain sayap kiri yang menggunakan kaki kanan, tetapi juga nyaman bermain di sisi yang berlawanan. Selain itu, ia dapat memberikan dukungan di posisi gelandang kreatif jika diperlukan. Dia cepat, kuat, memiliki teknik yang bagus, mampu menggiring bola melewati pemain bertahan lawan di area sempit, dan juga bekerja keras tanpa menguasai bola.